Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sejak Loseng memasuki istana Yusing, dia tidak memperhatikan apapun di sini. Satu-satunya alasan dia tinggal di sini adalah menunggu Su Lingyun. Mengenai hubungan antara Su Lingyun dan Loseng, jaringan intelijen Surui telah lama menyelidiki, dan Su Lingyun adalah mentor Loseng ketika dia berada di puncak Xiuyu. Tapi apa yang Surui bisa mengerti adalah bahwa itu hanya hubungan antar mentor. Namun mengapa Loseng sangat peduli pada Su Lingyun? Meski begitu, Surui tidak perlu memikirkannya. Dia hanya perlu tahu bahwa Loseng sangat peduli pada Su Lingyun. Loseng menutup telinga terhadap kata-kata para tamu itu, tetapi berkata kepada Surui, "Pangeran ketiga, sudah lama sekali mengapa saya tidak melihat Putri Cangkong? Mungkinkah pangeran ketiga berencana untuk menggoda saya dari awal?" Mendengar itu, Surui menatap Loseng dan menjawab, "Jangan khawatir, Yang Mulia akan segera datang." Pada saat ini, lampu yang selalu menyala di istana Xiaoming bersinar lembut. Istana Xiaoming yang dulu ramai dan ramai telah sepi selama periode waktu ini. Kecuali pelayan yang diperlukan, yang lainnya tidak diizinkan mendekati istana Xiaoming. Namun perasaan berada di bawah tahanan rumah tidak menyenangkan. Su Lingyun menjadi bosan akhir-akhir ini, dan bahkan meminta keterampilan menyulam keluarga Su kepada seorang wanita istana yang lebih tua. Dengan jari cekatan memutar jarum perak, dia menarik benang tipis warna-warni, bolak-balik di sisi satin salju dengan bakat Su Lingyun. Mempelajari sulaman Shousu seharusnya tidak terlalu mudah. Di atas kain satin salju, pola bunga dan broklat perlahan-lahan diuraikan. Polanya rapi, bulat, dan kaya warna. Dan levelnya telah melampaui beberapa blok wanita istana yang pandai menyulam susau. Namun dia menatap kosong pada pola di atas kain satin salju, merasa sedikit tertekan di dalam hatinya, menakutkan untuk merasa bosan. Karena kompetisi besar semua puncak seharusnya sudah berakhir, bukan? Saya tidak tahu hasil seperti apa yang dicapai Loseng dalam kompetisi akbar seluruh puncak ini. Apakah 100 teratas? Jika demikian, Su Lingyun sudah sangat puas dengan hasil ini. Memikirkan hal ini, mata cerah Su Lingyun menjadi bulan sabit. Jika Loseng masuk 100 besar, itu akan cukup untuk menaikkan peringkat puncak Xiuyu beberapa tempat. Karena mampu menemukan Loseng di antara begitu banyak murid. Dia tampaknya memiliki bakat membedakan manik-manik, bahkan tinggal di puncak Xiuyu sebagai mentor jauh lebih baik daripada dirinya sekarang. Jika dia tidak meninggalkan puncak Xiuyu saat itu, perjuangan politik di istana mungkin tidak akan melibatkannya. Tapi dia juga tidak bisa duduk diam. Sang pangeran adalah saudara laki-lakinya sendiri, jadi sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia kembali ke istana pembakaran surga, dia tidak akan dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Karena istana timur putra mahkota telah disegel, meskipun pangeran ketiga mengatakan itu untuk melindungi keselamatan pangeran, dia sebenarnya berada di bawah tahanan rumah. Sebagai adik perempuan pangeran, Su Lingyun, putri langit yang paling disukai oleh Suqian, juga menikmati perlakuan yang sama. Tapi sekarang membosankan. Namun alangkah baiknya jika saya bisa pergi ke King Yunsong untuk berjalan-jalan. Sambil memikirkan hal ini, dia menjentikkan satin salju dengan santai, dan dia dengan tepat menyampirkan satin salju di gantungan. Ternyata satin salju itu sudah menjadi jubah putih yang hampir jadi. Tapi dia tidak tahu siapa yang menenunnya. Berjalan tanpa alas kaki di tanah yang mulus, dia penuh amarah dan tidak ada yang melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar aula. "Putri Cangkong,
Yang Mulia Pangeran ketiga menyambut Anda. Su Lingyun mengedipkan bulu matanya yang panjang. Pada saat ini, Surui itu mencariku. Apa masalahnya? Anda tidak ingin membersihkan saya sekarang, bukan? Seringnya muncul di wajah Su Lingyun, berbicara secara logis. Seharusnya tidak demikian, karena perjuangan antara Surui dan Su Xing belum berakhir. Meskipun Surui memiliki sumber daya yang melimpah dan banyak pendukung, di belakang Su Xing adalah para kasim tua. Para kasim tua ini jarang muncul, tetapi mereka memang sekelompok orang tua yang tidak bisa diabaikan. Sebelum kedua orang ini memutuskan pemenangnya, saya dan adikku harus selamat. Tapi saat ini dia mencari saya. Silakan pergi sendiri. Apa yang dia lakukan di masa lalu? Apakah Anda tidak ingin mengejar ketinggalan dengan setengah dari adik saya, kan? Kasih sayang keluarga dari keluarga kerajaan sangat acuh tak acuh. Begitu ada pergumulan, seringkali hidup dan mati. Hubungan darah ini tidak dapat mengubah apapun. Dengan segala macam keraguan, Su Lingyun berjalan keluar dari istana Xiaoming. Dia mengenakan jubah poni gelap. Bagaimanapun, sudah lama dia tidak keluar dari istana Xiaoming. Pada saat ini, Su Lingyun benar-benar merasa dibebaskan dari penjara. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia berpikir liar. Sangat menyedihkan bahwa Putri Cangkong yang agung akan berakhir di bidang ini. Benar-benar bencana seperti ayam. Berjalan melalui jalan-jalan istana yang berkelok-kelok, dia melepaskan pikirannya untuk menghirup udara bebas, karena menjadi tahanan rumah benar-benar menyiksa. Setelah beberapa saat, Su Lingyun akhirnya tiba di Aula Yusing. Tapi Su Lingyun sama sekali tidak terkejut melihat Aula Yusing yang terang benderang. Nyanyian Surui setiap malam adalah untuk terus memenangkan kekuatan eksternal dan meningkatkan daya tawarnya. Pangeran ketujuh, Su Xing, jauh lebih acuh tak acuh, kecuali berurusan dengan beberapa patriark di antara 7 keluarga bangsawan besar. Dia jarang berbicara dengan orang-orang ini di dunia. Strategi keduanya berbeda. Tidak bisa dikatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Semuanya baru akan diketahui setelah hasil akhir. Setelah memasuki istana Yusing, Su Lingyun mencari Surui. Setelah menjadi tahanan rumah begitu lama, dia secara alami ingin mengejeknya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, tetapi sebagai seorang gadis kecil, mudah baginya untuk menggerakkan mulutnya. Tapi ketika dia sedang mencari di antara kerumunan, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu memang sangat familiar. Saat matanya menyapu wajah orang itu, matanya yang indah tiba-tiba terbuka lebar. Lo Seng? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia berlindung pada pangeran ketiga? Pikiran tak menyenangkan muncul dari hati Su Lingyun. Faktanya dalam pandangan Su Lingyun, apakah Lo Seng mencari perlindungan dengan pangeran ketiga tidak dapat mengubah apapun. Pangeran ketiga dikelilingi oleh bakat, bahkan di antara murid biasa, ada banyak pembangkit tenaga alam Dewa Penerangan. Dengan kekuatan Lo Seng saat ini, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan penggunaan kembali pangeran ketiga. Hanya saja Su Lingyun akan sangat tidak nyaman. Dia merasa dikhianati. Su Lingyun ingat apa yang dia katakan kepada Lo Seng. Dia sangat mempercayainya sehingga dia bahkan berharap Lo Seng menciptakan beberapa keajaiban untuk tumbuh di masa depan dan membantunya membalik seluruh papan kesendirian. Memikirkannya sekarang, sepertinya dia masih naif. Sekarang dia sudah berusia 20-an dan dia bukan lagi gadis kecil, tetapi dia bisa mempercayai pria kecil dengan mudah. Mungkin karena berada di bawah tahanan rumah untuk waktu yang lama, Su Lingyun menjadi sedikit sentimental, senang dan marah. Melihat Lo Seng berdiri di samping Surui, dia merasa sedih. Tampaknya elit yang telah dibudidayakan sendiri akhirnya diserahkan kepada orang lain. Jadi dengan perasaan ini akan membuat tidak nyaman bagi siapapun.
Meskipun Su Lingyun juga mengerti bahwa dia tidak akan rugi dan dia tidak bisa berharap Lo Sheng akan mengubah dunia. Guru Su? Lo Sheng secara alami tidak tahu bahwa Su Lingyun dapat memiliki begitu banyak pikiran dalam sekejap. Tetapi melihat Su Lingyun tidak terluka, matanya penuh kegembiraan. Bagi Lo Sheng, Su Lingyun bukanlah mentornya, tetapi seperti kakak perempuan yang dekat dengannya. Ketika dia dalam bahaya beberapa kali, dia dapat melarikan diri dengan mengandalkannya. Inilah sebabnya Lo Sheng kembali ke ibu kota kekaisaran dan langsung bergegas ke istana pembakaran surga tanpa henti. Dia tidak punya pilihan selain membalas kebaikan Su Lingyun. Tapi saat ini, mata cantik Su Lingyun tampaknya telah memadatkan lapisan es. Dan dia menjawab dengan dingin. Apa yang Anda lakukan di sini? Melihat Lo Sheng di sini, Su Lingyun berpikir dengan liar. Apakah pangeran ketiga yang berlindung pada Anda? Dan saya tidak penting bagi Anda, kan? Jadi untuk apa kau mencari saya? Apakah Anda ingin memamerkan hubungan Anda dengan Surui? Guru Su, apakah Anda baik-baik saja? Lo Sheng tertegun ketika melihat tanggapan dingin Su Lingyun, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Su Lingyun mencibir. Oke, sangat bagus. Saya berasal dari istana pembakaran surga, jadi apa salahnya tinggal di rumah saya sendiri? Mata Lo Sheng menunjukkan ekspresi bingung. Dia menatap Su Lingyun, seolah ingin menemukan jawaban dari wajahnya yang dingin. Tetapi dia tidak bisa mengetahuinya apa yang terjadi pada Su Lingyun. Jika tidak apa-apa menjadi tahanan rumah, mengapa dia menunjukkan sikap menolak orang yang datang jauhnya ribuan mil? Tapi Lo Sheng tidak tahu harus berkata apa. Melihat penampilan Lo Sheng yang sedikit sempit, Su Lingyun juga sedikit aneh. Tetapi dia berprasangka bahwa Lo Sheng berlindung di Surui. Jadi dia salah paham. Tapi saya mendengar Anda berada di bawah tahanan rumah. Jadi saya datang hari ini untuk membawa Anda keluar. Lo Sheng tiba-tiba berkata dengan mata tegas. Meskipun Lo Sheng tidak tahu apa yang salah dengan Su Lingyun, tetapi ketika dia memikirkan tujuannya, dia harus melakukannya. Bahkan jika Su Lingyun tidak mau, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Ini adalah karakter Lo Sheng. Bawa saya keluar? Su Lingyun terkejut. Bisakah Anda melakukannya? Dalam pandangan Su Lingyun, bahkan jika Lo Sheng berlindung pada Surui, dia tidak akan digunakan kembali oleh Surui. Lagi pula ada terlalu banyak orang yang cakap di sekitar Surui dan tidak ada kekurangan bakat seperti Lo Sheng. Dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, dia tidak memiliki kemampuan ini. Jika saya belum melakukannya, bagaimana saya tahu? Jawab Lo Sheng. Pada saat ini, Surui tiba-tiba tersenyum dan berjalan mendekat. Kakak Lo Sheng bukan tidak mungkin membawa Su Lingyun pergi. Mendengar itu, jantung Su Lingyun berdetak kencang. Sepertinya dia salah dengar. Dalam pertarungan politik di antara keluarga kerajaan, penekanannya adalah membunuh mereka semua. Dia tidak percaya bahwa Surui melepaskannya begitu saja. Tapi mengapa Surui mengatakan hal seperti itu? Lo Sheng, apakah Lo Sheng memiliki banyak kekuatan untuk membuat Surui menyerah? Surui mengangguk dan berkata kepada Su Lingyun, namun ada satu syarat. Mendengar kata-kata Surui, wajah Lo Sheng tenggelam, kemudian memikirkannya dengan hati-hati. Jelas dia tahu kondisi seperti apa yang akan ditawarkan pria ini. Namun meskipun Lo Sheng mengetahuinya, tetapi Su Lingyun tidak dapat mengetahuinya. Jadi dia bertanya, syarat apa? Saudara Lo Sheng bersedia bergabung dengan Panji saya. Saya dapat membiarkan Anda meninggalkan istana Xiaoming. Surui berkata dengan serius. Apa? Ada ekspresi kaget di wajah Su Lingyun. Lo Sheng tidak berlindung pada Surui, dan Surui benar-benar mengambil kebebasannya sendiri sebagai ganti bergabung Lo Sheng.
Apa sebenarnya yang terjadi? Su Lingyun benar-benar bingung. Dia terpesona oleh pikirannya yang rumit. Tentu saja, Surui tidak peduli apa yang dipikirkan Su Lingyun dalam keadaan linglung. Dia memikirkan penilaiannya sendiri. Faktanya, Su Lingyun bukanlah orang penting. Dia mungkin memiliki beberapa koneksi di antara 7 keluarga bangsawan besar. Dan koneksi ini mungkin menjadi bantuan pangeran. Tetapi situasinya telah mencapai saat ini, dan 7 keluarga bangsawan besar telah memilih pihak. Pangeran sekarang telah menjadi hiasan dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Jadi meskipun Su Lingyun dilepaskan, tidak masalah sama sekali. Selama pangeran masih di tangannya, tidak ada masalah besar. Melepaskan Su Lingyun sebagai ganti bergabungnya Lo Sheng jelas merupakan kesepakatan yang bagus untuk Surui. Karena dengan bantuan Lo Sheng, dia dapat membuka pintu Sekte Qingyun. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Sekte Qingyun, maka situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan dia akan menang. Namun kondisi yang diajukan oleh Surui tidak menggoda Su Lingyun, tetapi membingungkannya untuk sementara waktu. Dia tiba-tiba bertanya kepada Lo Sheng. Lo Sheng, saya tidak tahu peringkat Anda dalam kompetisi besar semua puncak. Jelas, dia tidak tahu mengapa. Mungkin dia bisa menebak kesimpulannya, dan itu adalah intuisi seorang wanita. Kecuali Lo Sheng telah mencapai hasil yang luar biasa di kompetisi besar semua puncak yang cukup untuk disukai Surui. Tetapi bahkan jika itu adalah 100 teratas, itu tidak akan menarik perhatian Surui sama sekali. 50 teratas? Tidak mungkin. 20 teratas hampir tidak cukup. Tetapi itu masih tidak cukup bagi Surui untuk menaikkan kondisi seperti itu. 10 besar? 5 besar? 3 teratas? Kesimpulan Su Lingyun pada dirinya sendiri konyol. Jadi dia hanya bisa bertanya pada Lo Sheng. Siapa tahu Lo Sheng menyentuh kepalanya dan berkata dengan lembut, kompetisi besar semua puncak, saya memenangkan tempat pertama. Pertama? Su Lingyun mungkin adalah orang yang terakhir yang mengetahui jawabannya dan juga orang yang paling terkejut. Bagaimanapun, dia selalu menjadi orang yang paling peduli pada Lo Sheng dan berharap Lo Sheng dapat mencapai hasil yang baik. Belum lagi dia juga mentor Lo Sheng. Tapi sayang sekali dia dikurung di istana Xiaoming dan dia sama sekali tidak bisa menerima berita dari dunia luar. Setiap kali dia memikirkannya, dia hanya bisa diam-diam menyimpulkannya di dalam hatinya. Tiba-tiba Lo Sheng menjawab nomor 1. Meskipun suara kalimat ini tidak keras, itu meledak di benak Su Lingyun seperti petir. Jadi orang bisa membayangkan keterkejutannya. Su Lingyun tahu bahwa Lo Sheng tidak akan berbohong. Tetapi jika hal semacam ini tidak diumumkan oleh Sekte Qingyun, atau secara langsung mengamati daftar Qingyun, atau menyaksikannya dengan matanya sendiri, sungguh sulit dipercaya. Kekuatan Lo Sheng tampaknya telah meningkat, dan sekarang dia sudah berada di alam bawaan tingkat ketiga. Su Lingyun dapat mengetahui sekilas. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan alam bawaan tingkat ketiga? Bagaimana dia bisa bersaing dengan murid teratas dari 33 puncak? Bagaimana cara bersaing dengan murid langsung itu? Meskipun Su Lingyun tidak mempercayainya, dia harus mempercayainya. Hanya dengan cara ini, dia dapat menjelaskan mengapa Surui mengajukan kondisi seperti itu. Jika Lo Sheng benar-benar menempati posisi pertama di Sekte Qingyun, dan Su Lingyun berdiri di posisi Surui, dia akan membuat pilihan yang sama. Tapi kata-kata Surui benar-benar menguatkan kata-kata Lo Sheng. Ketika Su Lingyun bosan di istana Xiaoming, dia pernah menghitung bahwa Lo Sheng mungkin bisa masuk 100 besar. Berapa harganya? 90 atau 80? Saya tidak tahu sudah berapa kali saya membuat spekulasi yang membosankan ini, dan sekarang sepertinya saya tidak akurat sekali, dan itu sangat salah.
Seharusnya pencapaian Loseng sudah cukup untuk menarik perhatian para penatua dan pemimpin sekte, bukan? Jadi jika dia datang ke istana pembakaran surga ini, dapatkah dia pergi? Memikirkan ini, jantung Su Lingyun berdetak sangat kencang, sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Loseng menoleh dan berkata kepada Surui, "Yang mulia, saya telah memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa saya tidak akan bergabung dengan salah satu dari Anda." Surui tampaknya telah mengharapkannya dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, Anda pikir Anda dapat mengambil yang mulia?" Mendengar ancaman samar dalam kata-kata Surui, Loseng bertanya dan mengeluarkan pedang panjangnya sendiri. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak pernah memikirkannya. Saya dapat mengambil Su Lingyun tanpa membunuh. Karena pangeran ketiga pikir saya memiliki kemampuan ini, maka saya pasti harus membuktikannya." Mendengar Loseng memanggil namanya sendiri, hati Su Lingyun bergerak sedikit dan perasaan aneh muncul. Bukankah orang ini selalu menyebut dirinya Guru Su? Mengapa Anda memanggil saya dengan nama saya tiba-tiba? Loseng memegang pedang di satu tangan dan naik untuk memegang tangan Su Lingyun dengan tangan lainnya dan berkata, "Ayo pergi." Langsung memegang tangan yang mulia putri adalah langkah yang sangat ofensif, tetapi Su Lingyun tidak merasa jijik sama sekali dan mengikuti di belakang Loseng. Tapi baru saja mengambil 2 langkah, seorang lelaki tua muncul di gerbang kuil Yusing. Lelaki tua itu tidak tinggi. Dengan hidung bengkok yang runcing, ia tampak sangat ganas dan paksaan yang hebat terpancar dari tubuh lelaki tua itu. "Loseng, saya sangat menghargai Anda, tapi ini bukan alasan bagi Anda untuk meremehkan saya. Dengan kekuatan jiwa bawaan Anda dapat melintasi alam utama untuk menantang pusat kekuatan alam Dewa Penerangan. Tidak ada tamu saya yang duduki di perjamuan hari ini adalah lawan Anda, tetapi Anda pikir Anda dapat membawanya pergi dengan aman?" Surui membuka tangannya dan berkata, "Dewa yang menerangi?" Loseng mengerutkan kening, menatap lelaki tua itu karena orang tua itu tanpa ekspresi, hanya menghalangi jalan mereka. Tetapi seorang pria kuat yang bersinar hanya berdiri di sini saja, sudah memberi orang rasa penindasan yang besar. Seolah-olah mereka dapat membunuh orang hanya dengan mata mereka. Ditatap oleh mata seperti ini, Loseng merasakan jejak keringat naik dari punggungnya. Sudah lama sejak seseorang memberinya rasa penindasan yang begitu kuat. "Surui, apakah Anda berani membunuh saya?" Loseng bertanya dengan dingin. Surui menggelengkan kepalanya dengan sangat tenang. "Tentu saja saya tidak berani membunuh Anda, karena Anda adalah orang nomor 1 dari sekte Qingyun sekarang. Jika saya membunuh Anda, bagaimana saya bisa berurusan dengan si Jingtian?" Sebelumnya Loseng hanya bisa bersaing dengan Li Yifeng dalam gerakan pedang, dan lelaki tua ini sangat kuat di alam Dewa Penerangan. Meskipun bakat dan fondasi lelaki tua ini tidak seburuk Li Yifeng, tetapi mereka yang bisa melangkah ke alam Dewa Penerangan tidak akan lemah sama sekali. Kesenjangan antara Rana Loseng dan lawan terlalu besar, jadi untuk menghadapi pria sekuat itu, Loseng hanya bisa menggunakan jurus terkuat begitu dia muncul. Melihat pedang mengancam Loseng, mata lelaki tua itu berkedip dengan warna yang aneh. Faktanya, tidak peduli seberapa kuat seorang master, melihat ilmu pedang dasar Loseng yang aneh dan indah akan terkejut. Namun keanehan bukan berarti tidak bisa pecahkan. Bagaimanapun ada kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan terlalu besar. Dan bahkan gerakan yang paling indah pun tidak bisa menembusnya. Jadi menghadapi pedang Loseng yang roboh, tubuh pendek lelaki tua itu berbalik. Dan sementara punggungnya menghadap Loseng, tombak pendek menyapu lurus ke arah pedang panjang pita Loseng. Tuar!
Ujung tombak pendek bertabrakan dengan pedang streamer loseng, membuat suara tajam bergema. Namun tombak pendek lelaki tua itu tenggelam sedikit. Jelas dia tidak mengharapkan kekuatan pedang loseng sangat kuat. Melihat itu, ekspresi lelaki tua itu sedikit tenggelam. Kemudian esensi sejati abu-abu dituangkan ke dalam tombak pendek. Dan dia mengandalkan kekuatan esensi sejati untuk menangkis pedang loseng. Namun setelah loseng melangkah mundur tanpa menarik nafas, pedang di tangannya berguling ke arah lelaki tua itu lagi. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang, 4 pedang. Setiap pedang sangat indah dan ilmu pedang dasar dilakukan secara ekstrim, tetapi tidak berguna, dan itu masih dipatahkan langsung oleh lelaki tua itu dengan esensi aslinya. Wajah loseng semakin suram, bagaimanapun ranahnya masih terlalu rendah. Bahkan jika ilmu pedangnya lebih baik dari ilmu tombak lawan, tetapi orang ini bisa mengabaikan ilmu pedang loseng yang setara dengan petinju yang sangat terampil. Melawan pria kuat setinggi 2 meter pada saat itu, keterampilan tersebut tidak dapat lagi mengerahkan kekuatannya sendiri. Namun, loseng tidak menyerah. 1 pedang lebih keras dari yang lain dan keringat di dahinya perlahan keluar. Melihat pemandangan itu, semua wanita suka berfantasi, bahkan Su Lingjun tidak terkecuali. Dia telah berfantasi tentang adegan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa adegan ini akan terjadi. Tangannya digenggam erat oleh loseng dan telapak tangannya terasa pasang. Itu adalah keringat loseng dan dirinya sendiri. Tapi melihat pedang panjang loseng menebas satu persatu, meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, Su Lingjun merasa sangat bersyukur. Meskipun Su Lingjun tahu bahwa loseng bukan lawan lelaki tua itu, tetapi sekarang dia bisa melawan lelaki tua itu. Pemuda ini telah tumbuh begitu cepat. Setengah tahun yang lalu, dia ditindas oleh Wang Yanmio, seorang murid yang baru saja memasuki alam dewa penerangan. Tetapi sekarang, dia benar-benar memiliki keberanian untuk melawan dewa penerangan yang sangat kuat. Jadi dia merasa tidak apa-apa jika dia tidak meninggalkan istana Ventian, dan mungkin cukup melihatnya seperti ini. Saat ini loseng tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, yang membuat loseng menjadi semakin mendesak, dan lelaki tua itu menjadi semakin tenang. Tombak pendek lelaki tua itu hampir mengunci setiap gerakan loseng. Tombak pendeknya membentuk sangkar dan mengendalikan loseng dengan kuat. Jadi ada ekspresi mengejek di wajah lelaki tua itu. Dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Anak ini masih sedikit lembut, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari kandangnya yang terkunci. Tepat ketika dia bangga, mata loseng tiba-tiba berkedip dan sesosok tubuh keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang peminum darah keluar dari cincin penyimpanan. Yoye meraih pedang peminum darah dan menikam lelaki tua itu. Adegan ini terjadi sangat tiba-tiba. Mengambil pedang dari Yoye dan menusuk lurus, hampir dalam sekejap, ke arah orang tua itu. Sebagai orang yang sangat kuat yang bersinar pada para dewa, dia memiliki persepsi yang begitu tajam. Bahkan jika dia mengunci pedang loseng dengan tombak, dia masih bisa menanganinya dengan mudah. Jika ada gangguan atau jika seseorang mendekat, dia masih bisa menanganinya. Tetapi lelaki tua itu tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang keluar dari tubuh loseng, yang memang terlalu tidak terduga. Dan apa yang membuat lelaki tua itu semakin curiga adalah bahwa ada roh jahat yang kuat yang keluar dari wanita ini. Jadi lelaki tua itu tidak memilih untuk melawan pada saat yang pertama, tetapi mengayunkan tombak pendeknya secara horizontal, mencoba untuk memblokir tusukan pedang wanita itu. Tapi masalahnya adalah, tombak pendek lelaki tua itu hanyalah senjata peri tingkat rendah. Meskipun lelaki tua ini sangat kuat, dengan menggunakan senjata tombak relatif jarang menempati urutan pertama. Jadi keberadaan tombak peringkat menengah sangat jarang. Dan pedang di tangan Yoye adalah kelas menengah dari peringkat peri.
Belum lagi Yoye mengambil keterampilan roh jahat yang bahkan lebih kuat. Pada saat ini, pedang peminum darah yang tajam menghantam batang tombak pendek pria itu. Dan setelah cahaya merah meledak, tombak peri tingkat rendah dipotong oleh pedang peminum darah. Namun kecepatan reaksi lelaki tua itu juga sangat cepat. Pada saat tombak pendek itu patah, dia dengan paksa menarik tubuhnya ke belakang, dan pedang itu menusuk dada lelaki tua itu tanpa cukup darah, mengeluarkan seutas manik-manik darah. Segera orang tua itu mundur dengan liar, sementara Yoye mengejarnya tanpa henti. Sosoknya yang indah membuat langkah tarian yang indah di setiap langkah, mengejar dan membunuh orang tua itu. Ayo pergi! Meskipun tarian pedang roh pedang Yoye sangat indah dan kuat, itu bukan lawan lelaki tua itu. Itu hanya mengejutkan lelaki tua itu. Jika dia diperlambat oleh lelaki tua itu, dia pasti tidak akan bisa menghentikan serangan lelaki tua itu. Lo Sheng meraih tangan Su Lingjun dan berlari sepanjang jalan. Su Lingjun merasakan kekuatan besar menyeret dirinya sendiri. Dia tidak perlu mengambil langkah, dan seluruh orang itu seperti terbang menembus awan. Jalan ini mengalir keluar, tapi ada dinding halaman merah di depan halaman istana yang tebalnya 1 meter. Tetapi Lo Sheng bahkan tidak memikirkannya. Jadi saat melihat itu, Lo Sheng cemas. Seperti binatang buas yang tertangkap, menempatkan kekuatan dan kecepatannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.